warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Madia Rahma dari Lokal 5A Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang protein. Protein merupakan mikromolekul yang menyusun lebih dari separuh bagian dari sel. Protein menentukan ukuran dan struktur sel, komponen utama dari sistem komunikasi antar sel, serta sebagai katalis berbagai reaksi biokimia di dalam sel. Struktur protein. Struktur protein adalah susunan tiga dimensi atom-atom dalam molekul protein yang merupakan rantai asam amino. Terdapat 4 struktur protein. Di antaranya struktur primer yang merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut. Struktur sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus amino dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino sehingga membentuk lipatan-lipatan. Struktur tersier, interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion atau ikatan disulfida. Terakhir, struktur kuartener, struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Selanjutnya, klasifikasi protein. Pertama, berdasarkan struktur susunan molekul. Protein fibriler atau skleroprotein. Protein ini berbentuk serabut, tidak larut dalam pelarut ecer, baik larutan garam, asam, basa, ataupun alkohol. Susunan molekulnya terdiri dari rantai molekul yang panjang sejajar dengan rantai utama, tidak membentuk kristal, dan bila rantai ditarik memanjang tidak kembali pada keadaan semula. Kegunaan protein ini adalah untuk membentuk struktur bahan dan jaringan. Contoh protein fibriler adalah kolagen yang terdapat pada tulang rawan. Lalu protein globuler atau skleroprotein. Protein ini berbentuk bola. Banyak terdapat pada bahan pangan seperti susu, telur, dan daging. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam ecer. Juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu. Konsentrasi garam, pelarut asam, dan basa jika dibandingkan dengan protein fibriler. Protein ini mudah terdenaturasi, yaitu susunan molekulnya berubah yang diikuti dengan perubahan fisik dan fisiologiknya seperti yang dialami oleh enzim dan hormon. Selanjutnya, berdasarkan fungsi biologisnya. Protein hormon. Protein hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin membantu mengatur aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Lalu protein pengangkut mempunyai kemampuan membawa ion atau molekul tertentu dari satu organ ke organ lain melalui aliran darah. Yang termasuk golongan ini antara lain hemoglobin pengangkut oksigen dan lipoprotein pengangkut lipid. Selanjutnya, protein pelindung. Protein pada umumnya terdapat pada darah, melindungi organisme dengan cara melawan serangan zat asing yang masuk dalam tubuh. Selanjutnya, protein struktural. Peranan protein struktural adalah sebagai pembentuk struktural sel jaringan dan memberi kekuatan pada jaringan. Yang termasuk golongan ini adalah elastin, fibrin, dan keratin. Selanjutnya, protein enzim. Golongan protein ini berperan pada biokatalisator dan pada umumnya membentuk globular.
hidrolisisnya hanya diperoleh asam-asam amino penyusunnya saja. Contohnya seperti albumin, globulin, histon, dan prolamin. Protein majemuk tersusun oleh protein sederhana dan zat lain yang bukan protein. Zat lain yang bukan protein disebut radikal protestik. Yang termasuk dalam protein ini adalah fosprotein dengan radikal prostetik asam fosfat. Lalu nukleoprotein dengan radikal prostetik asam nukleat dan mukoprotein dengan radikal prostetik karbohidrat. Selanjutnya, berdasarkan asam amino penyusunnya. Protein yang tersusun oleh asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tidak dapat mensintesanya sendiri sehingga harus didapat atau diperoleh dari protein makanan. Ada 10 jenis asam esensial yaitu isoleucin, leucin, lisin, metionin, sistein, valin, triptofan, tirosina, fenilalanina, dan treonina. Lalu protein yang tersusun oleh asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh dan tubuh dapat mensintesa sendiri melalui reaksi aminasi reduktif asam keton atau melalui transaminasi. Yang termasuk dalam protein ini adalah alanin, aspartat, glutamat, dan glutamin. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya, ada dua yaitu protein hewani dan protein nabati. Pada protein hewani, yaitu protein dalam bahan makanan yang berasal dari hewan, seperti protein daging, ikan, ayam, telur, dan susu. Dan pada protein nabati, protein yang berasal dari bahan makanan tumbuhan seperti protein jagung, kacang panjang, gandum, kedelai, dan sayuran. Selanjutnya, fungsi protein. Yang pertama, sebagai enzim, berperan terhadap perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologis. Yang kedua, alat pengangkut dan alat penyimpanan. Beberapa ion dapat diangkut atau dipindahkan oleh protein-protein tertentu. Ketiga, mengatur pergerakan. Protein merupakan komponen utama daging. Gerakan otot terjadi karena adanya dua molekul protein yang saling bergeseran. Keempat, penunjang mekanis. Kekuatan dan daya tahan otot kulit dan tulang disebabkan adanya kolagen, suatu protein yang berbentuk bulat panjang dan mudah membentuk serabut. Kelima, pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh biasanya dalam bentuk antibodi, yaitu suatu protein khusus yang dapat mengenal dan menempel atau mengikat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan zat-zat asing lainnya. Keenam, media perambatan impulsi saraf. Protein yang mempunyai fungsi ini biasanya berbentuk reseptor, misalnya rhodopsin, suatu protein yang bertindak sebagai reseptor atau penerima warna atau cahaya pada sel-sel mata. Ketujuh, pengendalian atmosfer tumbuhan. Protein ini bekerja sebagai reseptor yang dapat mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA yang mengatur sifat dan peran tumbuhan. Selanjutnya, jika kekurangan konsumsi protein, terdapat 3 istilah, diantaranya kwashiorkor. Kwashiorkor adalah istilah yang digunakan oleh Cecily Williams bagi gejala yang sangat ekstrim yang diderita oleh bayi dan anak-anak kecil akibat kekurangan konsumsi protein yang parah. Meskipun konsumsi energi atau kalori telah mencukupi kebutuhan. Yang kedua ada marasmus.
kekurangan energi atau kalori dan kekurangan protein. Yang terakhir ada busung lapar atau juga disebut hunger edem, merupakan bentuk kurang gizi berat yang menimpa daerah minus, yaitu daerah miskin dan tandus yang timbul secara periodik pada masa pesiklik atau karena bencana alam seperti banjir, kemarau panjang, serta serangan hama tanaman.